Kepolisian mendapat telepon darurat dari seorang satpam keluarga konglomerat, yaitu keluarga Darmawan pada tengah malam. Kok Aing nggak ikut sih? Satpam tersebut menemukan anak pertama terluka dengan luka tikam sehingga meminta bantuan polisi juga ambulans. Setelah polisi datang, polisi menemukan bukan hanya satu, tapi 3 mayat lainnya di kediaman keluarga Darmawan, juga seorang perempuan yang disekap di gudang. Oleh karena itu, tim penyelidik didatangkan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah skenario pembunuhan atau rencana terselubung lainnya? Cari tahu siapa pelaku pembantaian keluarga Darmawan dengan seluruh bukti yang ada. Selamat menginvestigasi pelakunya, Aki Ucil. Ya ampun. Aku kan baca ini kemarin. Laporan bukan kemarin. penyelidikan. Lalu ini kita apakan? Ini kita baca. Iya. Ya ampun, ini foto Acit Bocil. Ini ada banyak foto orang. Tapi jangan dibaca dulu ya. Orang-orangnya siapa? Orang random aja. Iya tapi, oh ini cakep nih. Ini kayak orang. Dia kayak itu. Kayak ini gak sih? Ini apa namanya? Sinetron. Itu Eko Ya Saputra. ampun, dia kayak aneh-aneh. Emang ani-ani gak sih? Ina. Itu emang ani-ani gak sih kak? Kamu ngadi-ngadi menuduh orang ani-ani. Ayo kita bagi-bagi. Nah, lalu bagaimana cara membaginya, maksud aku? Kita bagi-bagi bacanya. Lalu nanti kita disuruh untuk menebar. Ngejelasin Nanti isinya kita baca 1 lembar ini. Apa? Ini kesaksian orang Yang penting nih. baca yang mana dulu? Oh. Ini jangan dibuka dulu. Lah, jadi gimana cara mainnya kalau nggak dibuka? Ya, kan kita baca dulu. Ini siapa yang baca ini? Bang Ian, nanti kita ganti Ya lagi yang ampun, ini. kenapa nggak begini aja Ini nih? kakak Biar dia Ita. baca sendiri nih. Betul, gimana kalau temen aku baca sendiri? Nanti aku yang mengambil Emang keputusan. bocil gak bisa baca? Bisa, Bisa. tapi kan dia nggak ngerti apa yang dia baca dan itu turun. Ya ampun, betul juga. Dia taruh tengah begini nih, semua orang baca, jadinya langsung masuk otak. Majuan apa? Aku tidak membaca ini. Hah? Ayo, kita baca. Iya, makanya begini. Tuh, ke aku. Ya ampun, ke aku katanya. Kita buka file ini sama-sama ya. Kesaksian pertama, baca sendiri, nama saksi baca sendiri. Aku udah pernah baca ini. Ya bentar dulu dong, supaya imajinasinya berjalan. Ya ampun. Nggak, iya bener. Aduh, ini aku masih miring ada. banget nih. Iya, begini nih tuh, masuk Ya baca ampun, nggak? kebaca, aku dibalik aja kebaca. Ntar kita tanya ya, Acit baca apa kagak ya? Ya ampun, Apa teman aja aku masih dia nggak pro. ngerti. Dia pro. Sudah. Satpam itu satpam rumah dia ya, bukan Mm-mm. satpam komplek.
Kakak itu nyampe nangkrik sih. Bocil sempit. Itu geseran. Sini. Udah belum? Itu lihat dananya. Udah. Ini kesaksiannya belum. Kesaksiannya banyak, ini kesaksian orang pertama, 2 nih. ini kesaksian orang kedua. Dan rumah tangga. Asisten rumah tangga si korban itu kan berarti. Mm-mm. Ya mungkin asisten rumah tangga di sini kan. Oh dia yang di gudang itu dan dia ini nggak hidup dong berarti. Kesaksian 3. Iya. Pas Singgi tadi yang mana tuh? Belum ada yang tahu ini pasti. Apa satpam? Apa Nggak mungkin satpam? dong, pas Singgi bosnya dong, masa? Rahman sih. Masa satpam bosnya pakai Pak mobil? Singgi. Belum disebutin Singgi itu. Masa satpam pakai mobil? Iya juga ya. Ya ampun gemoy, itu satpam di mana pakai Pas mobil? Singgi sepulang dia ke Empat ya. Darmawan siapa ini? Keluarga Darmawan. keluarganya nih, ini anaknya ya? Adiknya. Apa sih? Adiknya siapa? Linda. Adiknya Darmawan. Singgi itu siapa? Ada nanti. Kok adik sih? Yang mati itu berarti kakaknya? Iya nggak sih? Iya kayaknya. Iya yang mati kakaknya. ini. Majikan emaknya nggak sih, mah bapaknya itu kakaknya ada, adiknya ada. Mana kakak? Mana kakaknya? Nggak ada. Ah, Kakaknya yang nggak mati. Nih kakaknya si Arhan. Arkan. Arhan Pratama pemain bola. Arkan Itu, tuh, Arkan suaminya anaknya Aziza. juga. Aziza kan Iya, Aziza selingkuh. selingkuh. Ya ampun parah banget ini kita bahas Tadi apa sih sebenarnya? siang saya mampir. Aduh, tuh adiknya si Darmawan bener. Dengan emosional, Arkan Darmawan tidak bisa Arkan dilan. Darmawan tidak bisa dimintai kesaksiannya dikarenakan kondisinya yang belum pulih. Arkan Oh Darmawan. ini Darmawan keluarganya gede gitu ya? Ada banyak nih tuh, lihat tuh, ada Ani-Ani juga. Oh ini keluarga dia semua? Iya. Oh ini rumah Ya, coba Darmawan, kita ini lihat. keluarganya nih. Coba. Tadi mana? Pos Satpam. Mana rumahnya mana? Nah ini rumahnya. Ini masuk dari sini, pos satpamnya mana? WC itu apa? WIC pos satpam nggak sih? WIC. Masa ada dua? Nggak tahu. WC kali. Pos Satpamnya mana? Ini kamar mandi. Ini pintu masuk nih Ini tulisannya. pintu masuk. Foyer apa? Nggak ikutan kali di sini nih. Di sini. Nggak Di mungkin harusnya. Jauh belakangnya Gede apa? banget rumahnya. Dia lantai 1 dan lantai 2 belakangnya pasti kan. Iya, nggak mungkin. Yang nggak masuk berarti satpamnya nggak punya pos kali. Di sini kali. Ini tangga garasi. Ini masuk. Ini ruang tamu, ruang makan, kamar mandi. Ini Dapurnya apa? mana? Tangga. Ini dapur. Bantunya lagi di sini. Oke. Lantai 2. Kamar ART di atas. Ruang teleskop buat apa ribet-ribet? Lift nggak tuh? Nggak ada kolam renang kedua. Yo ampun, Ya, orang kedua. betul juga. Ayo lanjut. Nih bagi-bagi. Random aja. Dan aja coba. Nanti tukeran. Ini beda-beda kan, nggak berurutan. Bisa nggak baca ini? Ya ampun teman aku bisa kakak. Ya, Ih, aku kakak udah baca yang anak bocil kecil lagi. Aku mau yang ini deh. Yang mana ya? Aku dia aja deh. Yang pirang. Waduh, aku ada gini aja. Di Darmawan nih aku baca Ada masih ininya. hidup kan? Ya ampun, aku nambah banget. Ada termininya. Ini apa 27? Random aja tulisannya. Iya, ini apa? Udah nggak apa-apa, nanti tuh tuker-tukeran. 2871 apa nih? Nomor kali nomor. Mana Nomor 28? pemeriksaan. Atas tuh yang Oh, kuning berarti- abu-abu apa tuh?
Apa ini maksudnya? Beda-beda. Udah. 17 Maret Kali itu. 2020. 17 Maret. Iya, 17 Maret 2020. Oh. Bekasi. Di sini Jakarta. Oh, rumahnya beda-beda ya. Komplek Agista. Enggak lah, ada kalau yang udah nikah inilah pindah rumah lah. Enggak Waduh, boleh. Acit baca si Arkan Darmawan nih Acit nih. Yang gak Oh, mau yang ngasih sakit keterangan. ya? Katanya kagak mau ngasih keterangan, nih ada datanya. Ya kan data diri mah Kan bisa ditanya. emang Lah kan ada ada belakangnya. ininya, ada rekam medisnya. Apa sih kok rekam medis? Oh ya bener sih rekam medis. Lanjut deskripsi fisik. Keluarga 1, Singgi Darmawan kakak. Oh, Singgi tuh kakaknya. ITB. Apa nih? Oh, ada WA-nya. Statusnya si Arkasya di sini nggak ada. Statusnya apa? Mana? Status dia di keluarga nggak ada. Muncul anak kecil. Statusnya pelajar. Iya. Pelajar siapanya? Anaknya si Darmawan. Statusnya belum nikah tuh, lihat dong di bawah. Iya, status dia Itu kan anaknya ayah nggak apa? sih? Mana? Tuh ayahnya Singgi Darmawan, berarti anak cucu pertama. Oh. Oh, ini keluarga nih, Dek. Ini adiknya, ini kakak ini, kakaknya ini adiknya. Ini kakaknya, ini adanya Linda juga. Adanya Arkan. Dari laporan hasil otopsi. Aku ngambil 2. Wasiat tuh apa? Masa lu? Udah. Udah. Siapa yang udah selesai baca? Aku udah selesai. Aku udah. Udah. Aku belum baca ininya deh. Dear Diary. Hari ini ada berita sedih. Istrinya parasut. Parasit apa? Widih. Aku udah selesai. Taruh mana dulu? Taruh kulkas. Taruh kulkas aja. Iya. Terbeku. Gak apa-apa, bagus. Taruh freezer apa taruh mana? Aku udah. Taruh freezer apa kulkas? Taruh Freezer. freezer boleh. Freezer aja. Bocil banyak banget lebarannya. Ya ampun, kagak ngeliatin HP. Abangnya untung tahu. Guys, Aku nggak bisa. nggak bisa apa? Nggak bisa baca ini. Udah belum kak? Kalau udah tuh kalau aku. Aku baca detail dulu. Nah dia bikin diary anak kecil. Iya. Uluk-uluk. Istrinya parasut meninggal. Anaknya masih dalam Oh kita kandungan. bacanya ini aja, yang udah baca ditaruh di sini ya. Bang, yang udah baca taruh sini, nanti ambil lagi di sini. Iya, nggak apa-apa, tuker-tukeran aja. Iya udah, kamu ngambil itu dulu. Lah iya Oh. udah. Yang udah dibaca yang mana? Tapi ada berapa sisanya? Ada 4 lagi ya? Iya. Oh iya betul. Oh udah siapa Nih, aja? lu sudah baca? Ini aku udah si bapaknya nih. Bapaknya jadi korban juga, mati juga. Berarti taruh sini. Aku kira bapaknya nggak mati. Bapaknya mati Aku itu. udah baca ya. Itu udah baca. Nah cari lah. Baca mana yang baca. Ini nih. Ini dikit nih. Oh ini Singgi.
60. Udah mati dia. Kalau kayak gini kita nggak selaku kalau kayak gini kita susah nggak sih dapetnya? Harusnya gimana cara pembagiannya? Nih kan di sini nih si anak kecil ini nih cerita. Kalau habis baca ini kita mau melanjutkan ini lupa dong. Enggak dong. Enggak. Jangan lupa dong. Jangan dilupain dong. Pak. Kayak si anak kecil ini nih dia. Kenapa anak kecil itu? Dia nulis diary. Baca itu malu-malu kita nih kata baca Lalu? terus gak selesai. Iya dia nulis diary. Abis itu ada tetangganya namanya Pak Rasut. Bayi di dalam kandungan istrinya Pak Rasut meninggal. Lalu Dia padahal udah anak ini udah ngebayangin, nanti bisa main sama anaknya Pak Rasut. Karena katanya itu nggak punya uang buat dibawa ke rumah sakit. Jadi? Tapi dia pikir, "Jadi kan papa punya uang, nggak tahu nih Pak Rasut ini siapa gitu kan." Terus pada saat dia ngucapin turut berduka cita gitulah, si Pak Rasutnya nggak ngejawab. Nah terus di hari kemudiannya dia jalan sama keluarganya. anak parasut meninggal. Di dalam kandungan. Di hari kemudiannya dia jalan sama keluarganya pakai baju pink semuanya, termasuk kakak laki-lakinya nih si Arkan ini nih pakai baju pink. Terus dia minta digendong sama bapaknya, padahal udah gede kan anak perempuannya, tapi digendong tuh. Terus dia merasa bahwa ada yang ngeliatin. Pas dilihat yang ngeliatin itu ada Mbak Sari. Tapi oh ya udahlah, mungkin Mbak Sari emang kangen sama anaknya yang lagi di kampung. Tapi kok ngeliatin aku kayak aku ngeliatin musuh aku di sekolah ya, kayak ada rasa bencinya gitu. Nggak jelas juga Mbak Sari ini siapa. Terus itu aku lupa lagi. Kok kayaknya si Arkan mencurigakan ya? Dia kan gampang marah. Kak, coba lihat ya kakak. Bacaannya. Bapaknya selingkuh lagi sama si Jegun. Nggak tahu deh bapaknya ngapain sama si Jegun. Sini si Arkan. Bukan Arkan itu. Singgi. Oh itu Arkan ya? Jadi siapa yang menurut Niku pelakunya? Baru baca satu. Jangan langsung ini. Terus Kalau menurut si anak ini nunggu kelar dah. tar dulu. Nah, ini apa ini?
Sekretaris. Aduh, aneh-aneh sekretaris lagi. Jessica Gunawan tetangga. Tetangganya. Sekretaris Darmawan. Tadi yang kamu bilang rumahnya beda-beda itu siapa? Yang udah nikah, anak-anaknya yang udah nikah. Masih apa aja? Kakaknya. Kakaknya itu siapa pertama? Bapak emaknya mana sih bapak emaknya? Bapaknya ini. Ini bapak Singgi ini. Darmawan. Singgi Darmawan. Emaknya Emaknya istri Rizka Darmawan. Rizka. Tadi dulu aku belum selesai baca semua ini, sumpah. Rizka ini namanya. Anak pertama sampai terakhir. Ini anak kedua. Mana anak kedua? Tahu dari mana? Ini adiknya. Bukan anak kedua Linda ya? Oh jadi coba urutin dulu silsilah Coba, keluarga mana? dia. Aku belum baca semua tapi urusin dulu. Urutin dulu. Nih anak pertama dia si Arhan kan? Arhan. Suaminya Alsa Zizi. Arkan. Arkan. Terus disusul dengan dia nih. Ini anak kedua. Adiknya Arkan. Itu gimana? Oh, enggak, adiknya Singgi. Singgi. Berarti tantenya. Mana? Singgi itu siapa? Darmawan. Singgi Darmawan. Mana Singgi? Nih. Dia ini adanya dia nih. Iya, ini adiknya. Oke. Oh, satpamnya cakep sih. Anaknya berapa sih Darmawan ini? 2. Dua doang ini berarti? Iya. Ini tetangga, Pokoknya Ini saingan ini bisnis nih. saingan bisnis. Asisten rumah tangganya siapa? Di rumah itu, di Darmawan. rumah Darmawan. Ya, ini dia mati nggak? Mati. Ya, Asisten nggak kan mati. nggak itu yang tadi dikurung. Ya, tapi nggak mati. Iya nggak mati. Terus ini pesaing ini bisnisnya. saingannya. Ini sekretaris. Tetangga, Sekretaris nih. Sekretaris itu tetangga. Ini security Security Darmawan. tetangga. Iya. Ini tetangga Darmawan. Enggak, ini apa? Darmawan siapa? Darmawan sih ini. Siapa? Singgi. Singgi Darmawan. Singgi. Ya. Ini adiknya Singgi. Oh iya adiknya. Oh iya. Tetangganya mana tadi tetangganya? mana? Ini. Tapi ini sekretaris Perdana Group. Ini sekretarisnya dia. Darmawan. Enggak, ini Darmawan Group, bukan Perdana. Darmawan Group. Berarti dia sekretaris ini. Yang katanya kakak selingkuh siapa? Bapaknya Singgi Iya. selingkuh. Jegun. Jegun siapa? Nggak ada. Jessica Gunawan. Oh, Betul juga. Dia pun Jessica Gunawan. Mamanya nih si anak kecil ini. Coba baca. Sekarang kesimpulan yang kalian baca apa coba kalau ingat? Ya, ingat aku. Iya iya. dia disuruh siapa istrinya Singgi? Pertama, ini berawal dari security. Iya. Nih, security Aku itu. belum baca semua. Security Ya udah, itu tahu. butuh duit karena istrinya mau lahiran. Oh. Dia minjem lah ke bosnya nih si Darmawan ini. Nih dia minjem ke bosnya, nggak dikasih. Nggak dikasih sama bosnya. Akhirnya setelah dia minjem nggak dikasih, dia nggak dikasih karena si rumah keluarganya Darmawan ini pernah kemalingan. Iya. Waktu itu security-nya si ini juga, cuma dia nggak dipecat waktu kemalingan mana. Iya. Dulu Awal dia dia cerita tahun kemalingan. 2007 umurnya berapa? 2007 ya? 2007 ke 2020, 13 tahun. Kok 13 tahun gitu aja kayak masih anak kecil. Ya udah. Balita. Salah itu yang bilang fotonya. Terus. Nah itu akhirnya sampai dia akhirnya nemuin istrinya, duitnya tuh nggak dikasih. Duitnya nggak dikasih pinjem sama bosnya. Akhirnya si security itu nemuin istrinya tanpa megang duit. Iya. Gitu. Kalau cerita dari si security. Seperti siapa sih namanya? Nih di sini di folder ini karena dia satu. Siapa nama Sudrajat ya? Ini Rahmat anaknya Sudrajat. kagak dimasukin. Oh iya. Ini. Aku belum baca. Nah itu security. Nih. Iya. Ya kan? Oh ini Rasut, si Rasut tuh ini. Oke. Nah, terus Singkatan itu. singkatan. Emang ada Iya. singkatan? Iya. Jegun tadi Jessica Gunawan. Rasut dia. Rasut Rahmat Sudrajat. Gimana Itu. bang ini coba singkatan? Ini di sini dia. Wah, anaknya ada singkatan.
Iya, di diarinya. Terus apalagi yang Mas tahu? Aku baru lupa ini. Terus. Udah, aku cuma baca yang aku tangkap sih cuma itu doang. Oke, pantesan si anaknya nih, yang anak kecil ini bilang parasut itu, Ini security. iya, istrinya parasut, bayinya meninggal. Aku belum baca deh, bentar dah. Yang sono, istrinya parasut, bayinya meninggal. Tahu dari mana si bocil itu? Dari maknya. Kan keluarga. Katanya telat dibawa ke rumah sakit, nggak ada uangnya. Anaknya bilang, padahal kan papa ada uang. Kenapa nggak dikasih? Kata siapa? Kata si anak itu. Anaknya cerita. Di diarinya, hari ini sedih Oh. banget. Aturan aku bisa main sama adik Anaknya bayi. parasut ini. di Apaan pos sih? satpam. 2007 130 cm. Nggak tahu Ini ya. salah nulis kali, bukan 2007, harusnya 2000. Jadi dia kurang mendetail di bagian situ. Aturan aku bisa main sama adik bayi di pos satpam, tapi kata mama itu nggak bisa lagi soalnya adik bayi itu meninggal, katanya kekurangan telah dibawa ke rumah sakit nggak ada uangnya, padahal kan bapak ada uang gitu. Betul. Terus pada saat dia bilang ngucapin bela sungkawa ke si Pak Rasut, Rasut si ini, bocil itu. Parasutnya diem aja nggak nyautin apa-apa. Emosi. Iya, itu udah tuh cerita dia. Di hari Selanjutnya. selanjutnya dia lagi main di taman pakai baju pink. Dia pakai baju pink, mamanya pakai baju pink, kakaknya pakai baju pink. Kenapa ya? Ya, Karena dia suka warna pink. ya. Mamanya yang mau. Mamanya siapa? Karena mamanya suka warna Iya. pink. Terus Si dia ini Rizka Darmawan. iya. Terus dia mau digendong sama bapaknya. Gendong gitu kan. Digendong lah, diangkat begini nih. Diangkat-angkat. Dia ngerasa ada yang merhatiin. Yang merhatiin adalah Istrinya si ini. pembantunya. Bukan istrinya si Rahmat. Enggak. Harusnya pembantunya nggak ikut nggak sih? Coba kamu baca lagi diarinya. Tuh Alika lagi baca. Nih, dia ngeliat pembantunya. Sari. Ngeliatin dia nggak enak. Mungkin dia kangen sama anaknya di kampung, katanya gitu. Waduh, Oh, kayaknya parasutnya nggak mau minjemin uang atau gimana? Pak Darmawannya kagak minjem uang. Pak Darmawan nggak mau minjemin uang. Parah. Nah, terus kalau cerita si bocil itu apa lagi? Terus mamanya teriak-teriak di bawah, Di bawah bilang mana? di lantai bawah, bilang, Bukan itu kejadiannya di taman, katanya dia. oh udah itu di taman Oh, udah. di taman udah. Kok sih, iya kok Mbak Sari ngeliatin aku kayak gitu banget, mungkin dia kangen sama anaknya di kampung, tapi kayak ngeliatin aku tuh kayak aku ngeliatin ke temen aku yang nggak aku sukai gitu, cara ngeliatnya tuh bagi si bocil gitu, Ya ampun bocil gemoy. ya kan, tuh seperti aku yang benci pada musuhku di sekolah ya. Lalu Abis itu mamanya nih, oh enggak, adiknya siapa nama adiknya? Lin, siapa tadi Lin? Adiknya si Darmawan. Linda Darmawan, Lindar. Nah, si Linda dateng masuk ke kantor bapaknya, nyebut-nyebut warisan lah. mana Linda Darmawan di sini, datanya nggak ada. Ada, cuma dia nggak ada tulisan nyebut warisan sih. Oh iya, nggak mungkin lah. Di sini kali ya? Ini ada warisan, surat wasiat. Surat wasiat. Oh, surat wasiat. Aku kan ada tulis wasiat itu. Oke, terus Nah, dia nyebut-nyebut lah nama anaknya. Si Arasy juga, si anak kecil ini disebut. Kenapa namanya disebut-sebut gitu kan? Terus dia bilang itu haknya si Linda. Itu marah-marah lah pokoknya. Linda ini sama si Singgih adik kakak ya? Ya Linda kan? adeknya, Cindy kakaknya. Iya. Terus Terus nggak lama ya itu ya udah pergi. Nggak ngerti juga kan si bocil. Pokoknya ada keributan aja, bahas-bahas warisan si Linda masuk ke kantor, ke bapaknya. ruang kerjanya si bapaknya itu. Apa haknya si Linda? Emang Linda apa? Rizka Darmawan. 2. Akan Darmawan. 3. Arkasya Darmawan. 4. Linda Darmawan. 5. Dewi Puspitasari. Siapa Dewi Puspitasari? Sekretarisnya bukan? Mana sekretarisnya tadi? Nggak tahu aku Dewi Puspitasari. Yang cantik apaan sih? Nih Ani cantik. Ini Jessica Gunawan? Oh iya, tadi yang itu.
Sekretaris. Dewi Puspitasari di mana? Bukan, nggak ada berarti. Nggak ada. Kenapa namanya dimunculin di surat wasiat? Ini deh. Mana tadi ini? Ini surat wasiatnya kecopotan. Ada cetannya. Cetan siapa? Oh itu si ini. Katanya dia panas si Singgih ya. Ini istri security. Eh? Ini dia tuh istri security. Kagak dong, adiknya Oh, Darmawan. Tika Darmawan. Adanya Darmawan, adanya Singgih. Oh. Adiknya, ya iya, Singgi Darmawan. Ketemu Linda, dia gampang banget kesinggung terus marah. Nah, di ini mana ini Arkan ya? Mapak. Ini di bagian mana tadi ini? Punya siapa ini? Punya si Ini. Nggak ngaruh kali. Nah, di sini keterangannya dia punya gangguan mental. Katanya, kata polisi. Ini apa? Kamera apa? Banyak banget yang ada kamera itu. Tapi tanggal 17 Agustus 2017 buat apa dimasukin? Ini juga ya. Jauh banget masih 3 tahun dimasukin segala. Oh, bukannya dia udah mati? Tinggi masih hidup gak sih? Ditemukan komposisi yang sama dengan morfin. Apa yang sakit? Morfin tuh pereda nyeri kan, tapi narkotika. Ini adiknya Sunggi Darmawan. Dia lagi ngechat sama istrinya Sunggi Darmawan. Bener nggak sih? Ini kan Dia Sunggi lagi ngechat Darmawan sama ada istrinya. Terus yang dia lagi ngechatan sama si Singgih Istrinya istrinya Singgih. Singgih. Istrinya Singgih itu Rizka Darmawan. Kayak dia punya masalah gak sih? Soalnya dia ini Mendingan kita, kenapa kita nggak buang-buangin orang yang tidak? bisa jagun nggak sih jagun? Karena katanya dia kayak dia nggak sih yang bunuh anak kecil Apa ini. alasannya? Kita dulu Arkan Darmawan sama Arkasya. Ini buat apa ditambahin ini? Oh, jadi dia pakai morfin tuh di sini. Ini dia pulang. 13 Agustus buat apa? Oh, ini jagun gak sih? Ini jagun gak sih? Nggak tahu. Nggak ada yang kelihatan, nggak ada yang jelas di situ fotonya. Siapa? Dia ini meninggalnya 17 Maret ya? Kejadiannya 17 Maret. Lalu kita disuruh nyari siapa pelakunya kan? Iya. Aku belum baca semua. Ini aku belum baca pembantunya nih. Ih, asisten rumah tangganya S1 hukum. Asisten rumah tangganya S1 hukum di Unpad. Nikah. Udah meninggal pula. Bener kan dugaan istrinya dia pakai morfin kan? Iya. Oh, laporan medis. Berarti belum mati. Ini ada CCTV juga di sini. Tadi dia di perdana, terus dia bikin sendiri. Ini apaan sih maksudnya? Darmawan Group. Perdana yang saingannya mana? Itu. Itu. Iya itu. Oh iya ya benar juga ya. Dia masih hidup berarti. Dia karyawan Perdana Group. Karyawannya si ini awalnya 2014 sampai 2016. Nah terus 2017 dia bikin perusahaan sendiri. Iya.
Kemarin ada maling masuk, cuma belum ada yang dibunuh ya. Kalau nggak punya biaya nggak usah punya anak. Ya ampun. Nah, iya betul lah. Tuh, Ngapain bocil punya aja anak? ngerti. Nggak jelas ini. Harusnya punya tabungan dulu sebelum nikah. Tapi kan antara dia sama si Darmawan masih mendingan perusahaan Darmawan dong. Ini dia udah mau bangkrut Iya, perusahaan. bener. Nggak mungkin juga dia Karena ngebunuh. disaingin sama Darmawan. Iya. Kalau dia ngebunuh gimana? Kayaknya nggak mungkin sih. Di sini yang paling mencurigakan biasanya nggak mungkin kayak Suki gitu mencurigakan. Ya Mbak. ampun. Suki. Suki selalu dituduh. Tapi dia nggak pernah. Kayak dia Sampai dituduh-tuduh. episode terakhir ketika orang udah malas nuduh Suki, Suki. Dia kan nggak jelas ya. Season 4 ya apa ya? Kita buang-buangin orang-orang yang gak mungkin. Ini anak Kita ini. fokus ke orang-orang mungkin. Iya, Anak anaknya. ini nggak mungkin. Nggak mungkin ngebunuh orang, soalnya dia masih kecil. Kita buang ke Terus? sini dulu. Kita Ini- fokus batain muter-muter itu Jaegun dia. masih mungkin, Jaegun masih mungkin. Dia mungkin. Dia mungkin. Sari Dewi mungkin nggak? Pembantunya. Mungkin Kan ya. pembantunya disekap. Pembantunya bisa kan. Tapi bisa jadi dia terlibat. Iya. Makanya sih nggak. Setelah dia ngebunuh, Langsung setelah dia ngebunuh pura-pura majikannya, dia disekap. pura-pura disekap. Heeh. Dibantu sama lakinya. Lakinya bikin karangan cerita. Mana Ya lakinya? ampun. Lakinya nggak ada ya. Lakinya Satpam nggak ada. Punya laki. Parah Dia banget, punya punya laki. laki. Sari Dewi apa? Nggak mungkin sih, ini yang mati nggak mungkin. Ini Sari Dewi asisten rumah tangga. Otopsi, berarti dia nggak mungkin jadi pelaku. Terus Tapi dia cakaran berukuran kecil. cakaran doang kan? Nggak, Iya. berarti kalau harusnya dia juga ikut dihabisin dong. Terus kenapa dia juga ada punya ini? Itu Sama buat kayak apa si sih? Darmawan. Dia pergi sama Darmawan. Kenapa dia punya itu juga sama kayak Darmawan? Linda mungkin nggak sih Linda? Nggak ngaruh. Ya, soalnya nggak tahu juga ada siapa aja sih itu maksudnya. Ini mungkin nggak sih dia saingannya? Ini siapa Rizka? Oh, pemilik sembuh. Otopsi udah mati berarti. Satpam kompleks, satpam BCA. Tapi dia di 2019 kenapa dia nggak kerja? Datang biasanya. Oh iya, Enggak, betul dia juga. nggak kerja di keluarga Darmawan, tapi dia baru dari 2020. Apa mungkin ada Oh iya ini. pertengkaran atau gimana? Iya dia 2018 Ini resign. Thompson kagak nyatu. Tuh satu. Terus ini terus ini. Ih, untung aku sama. ngeliat nomornya. Iya bener. Ini yang masih di sini masih bisa dicurigakan nih. Berapa tersangka kak? Itu ada berapa di situ di kakak? 3. 5 tersangka. Tadi surat wasiatnya mana? Ini kayak bocil nggak ikut deh. Ih, bocil masih jadi batu tuh kan. Bocil sedih. Cuma sedih. Apa ya? Ini yang udah mati, yang nggak mungkin. Dewi Puspitasari itu saha. Iya. Nggak tahu, nggak di datanya. Ini masa pembunuhnya keluarga sendiri sih? Ini masa keluarga sendiri sih pembunuhnya kak? So di sini cuma ada apa jajan Darmawan ya? Kok Darmawan sih? Ini nih Security. security. Jaegun mungkin nggak sih, kan dia aneh-aneh. Nggak mungkin ya. Ini sekretarisnya. Kayaknya dari muka kayak gini nggak mungkin jago bunuh orang sih. Ya ampun.
dia nih mukanya nih. Ini sekretaris. Dia lagi ngechat sama siapa? Darmawan. Tuh lope-lope. Iya, gitu. pantas kan istrinya ini, istrinya apa namanya? Marah. Gak mungkin dia ngebunuh orang, siapa tahu istrinya yang bunuh. Sini berarti bacanya ya. Singgihnya mati ya. Istrinya mana? Ini ya, Rizka. Ada bukti lain nggak? Ini dia mencurigakan banget soalnya dia diem. Ceritanya gini kak. Dia semalam sempat ke rumah. Aku jadi. Wah boleh banget Pak, kalau gitu saya tunggu di parkiran sekolah kantor aja ya Gih. Dia manggil si Gih, pakai Gih doang. Ini juga lope-lope. Ini Tapi ini VN-nya apa? awalnya Pak. Ya ampun, pengen denger suara kamu doang sih sebenarnya Jess. Ya ampun. Ini dia VN apa? Itu laporan kantor. Oh ini yang dicurigai ini kan pakai obat. Iya pakai obat kan matinya. Iya, pakai morfin. Perada nyeri. Jadi kita suruh nyari pembunuhnya. Sekretarisnya mungkin nggak? Mungkin. Mungkin aja. Kenapa? Mungkin. Kita kah? tunjuk atau Mungkin orang kah? kenapa sekretarisnya Mungkin kah? mungkin? Ya karena dia selingkuh. Ya karena dia selingkuhannya. Terus mau ngapain? Bisa aja terjadi pertengkaran antara terjadi pertengkaran antara Rizka dan Saingannya siapa namanya? ini. Mana tadi? Nih. Dani Perdana. Dia udah punya suami ya? Fauzan Gunawan. Ada gunawan-gunawannya kayak si Parasut. Mana? Bukan deh. Enggak. Ada lagi nggak nama Bukan deh, Gunawan? bukan. Ini sih aneh sih, Dewi Puspitasari seperlima dari sahamnya. Coba lihat. Nggak tahu. Dewi Puspitasari siapa? Nggak masuk namanya, nggak ada di sini. Terus tiba-tiba apa jangan-jangan Dewi Puspitasari itu anak selingkuhannya sama Jessica Gunawan? Iya nggak sih? Setengah saham nggak tuh? Tapi nggak mungkin dia nggak bunuh sih, kan dia cinta sama Sisi. Tapi kan dia udah punya suami. Selingkuhan. Dia kan udah punya suami. Bisa aja Anaknya dia si diem. ini, dia selingkuh sama pembantunya nih. Emang iya? Anak pembantu. Oh iya, Dewi Puspitasari. Nah iya bener. Keren banget. Setengah saham nggak tuh? Seperlima. Masa dari pengacara jadi asisten? Asisten rumah tangga dari pengacara. Kan anaknya siapa tahu. Nah, abis itu apalagi pada saat si Darmawan lagi gendong-gendong si anak perempuannya yang kecil itu, dia ngeliatin dari jauh. Ini nggak ada keterangan, Kak. Ini nggak ada keterangan Benar. suaminya. Apa? Apa benernya? Apa kak? Betul, Tadi kamu- Kan pas lagi si Darmawan gendong anak kecil itu dia yang si Gendong anak anaknya. anak perempuan itu diginiin kan di taman pakai baju pink-pink. Si Dewi ngeliatin dari jauh. Terus dia kayak cemburu gitu. Iya. Iya dia cemburu karena anaknya nggak diperlakukan hal yang sama. Ya Di kan? sini nggak ada keterangan suaminya. Siapa istrinya? Cuma ada status menikah tapi nggak ada Heeh. keterangan suaminya Jadi, siapa. Kak, Suaminya sama si Singgi. Pasti Si Singgi. Darmawan iya. Si Singgi Darmawan. Cuma di sini nggak ada tulisan Dewi Puspitasari karena emang di ini nggak sih. Udah kita buka jawaban. Lah belum clear. Ya ampun belum clear. Nggak mau sampai kapan ini clearnya? Ini kan dapat saham si dia, terus Iya. kenapa dibunuh? Siapa yang bunuhnya belum tahu. Yang mati siapa aja emang? Ini Yang mati itu siapa aja? Anak si bocil itu nggak mati. enggak. Yang mati, Yang mati Mbak Ayah sama istrinya doang kan? Iya. Iya. Coba dari siapa aja yang mati. ini nggak ada keterangan otopsi. Ini juga mencurigakan nih. Mana? Siapa aja yang mati coba? Ini kan dia enggak nih. Keterangan Tuh, dia otopsi. nggak ada.
hasil otopsi. Enggak. Tapi kan si Linda, masa Linda nggak ikutan? Linda, siapa sih tadi? Adiknya. Oh, katanya ini kayaknya Rizka Kenapa? keterangan Linda terapinya Darmawan dapet 1/5 warisan. ini Terus kenapa dia pengen ituin lagi bahas-bahas warisan terus? pengen ganti anak selingkuhannya nggak boleh ada. Betul, dia nggak terima karena si anak Sebenarnya pembantu itu itu dapat juga jatahnya dari sini. Nih, Tapi ini dia adanya di mana? Linda. Betul kan? Karena ini si Linda Darmawan nggak terima kalau sampai si pembantu itu dapat harta warisan. dia di sini punya kayak Tapi Linda halusinasi nggak gitu bunuh. kok. Coba. Dia kayak halusinasi terus Oh iya, aku terapi belum juga. baca ini. Terus otopsinya Dan Cuma- dia ada sayatan melintang sepanjang 7 cm di pergelangan tangan. Kayak dia bunuh kayak diri. gini nggak sih? Bukan kayak gini, ini kan nggak 7 cm kak. Nggak tahu, masa begini apa begini? Nggak tahu sih melintang. Ini kalau ada garis kayak gini Tuh, nggak ada luka apapun. Siapa? Istrinya. berarti bunuh Tapi mati diri. kan? Iya, berarti dia bunuh diri apa emang disayat? Nggak tahu kan? Bunuh diri nggak sih? Istrinya bunuh. Dia Istrinya bunuh suaminya. Dia bunuh diri sendiri. Brok. Kayaknya bisa kayak gitu. Sumpah bisa. Tadi Ini dulu. terlalu. Soalnya tuh lukanya cuma di tangan. Matinya gara-gara tangannya luka. Berarti dia bunuh diri kak, nggak mungkin dia bunuh diri tanpa reason yang jelas. Ini apa? Tikaman benda tajam yang menyebabkan kerusakan fatal. Masa anaknya Asenapin itu obat apa sih? Nggak tahu. Coba saya Hah? pilih. obat apa Cari. namanya? Asenapin. Asenapine. Ya iyalah. Ya ampun. Dan dia mau nyari. Ya ampun, gemoy. Aku nggak tahu kodenya dong. Betul juga. Pakai apa? Tapi Ya ampun, barangnya kan. kak, tapi ini si Arkan dibunuh juga, nggak mungkin Maya ngebunuh anak sendiri nggak sih? Enggak, Arkan nggak dibunuh. Arkan mati. Mana? Terang kalau Arkan Enggak. mati. Orang Arkan nggak Berarti mau dimintai si- keterangan. Aziza Salsa jadi janda dong? Oh enggak. Ya emang belum diceritain waktu itu. Ya ampun, parahnya kakak. Apa tadi AC? Asenapin. Lahir di Manila. Widih. Hasil otopsi itu ada luka tikaman benda tajam tas dalam sampai menusuk jantungnya, tapi nggak sampai tusuk jantungnya, cuma ada tikamannya. Ini skizofrenia. Obat Skizofrenia. skizofrenia coba. Skizofrenia itu apa? Dan gangguan bipolar bisa juga. Dia berhalusinasi. Tulisannya berhalusinasi tuh lihat. Dia halusinasinya tinggi. Ini juga dia mood swing, mudah marah, juga tersinggung, bisa mengunci diri di kamar berhari-hari. Pasien datang bersama ibunya setelah keluhan itu berulang-ulang terjadi dengan jarak waktu yang sangat singkat. Pasien tidak sadar apa yang salah sampai ia menggunakan pisau saat marah. Maknya sama anaknya ini yang bunuh. Nggak mungkin, anaknya kan juga ditusuk. Lah ini saat marah dia nusuk juga. Enggak kayak megang-megang pisau gitu, kayak ngancem orang. Kalau enggak dia kayak pengen nyayat tangannya sendiri gitu loh. Kayak percobaan bunuh diri nggak sih? Aku nggak baca-baca sampai tuntas ya. Semuanya. Udah 49 menit. Iya lama juga nih. Seru ya. Semoga tebakan kita benar nih. Nah, ini Anaknya apa nih? Aripiprazol. apa? Ada di puzzle. Penyakit. Obat. Lihat. Aripiprazol dulu ketikannya apa? Obat. Darah terdapat kandungan Sama emas sama anaknya skizofrenia. aripip. Skizofrenia. Nih kandungan dalam darah tuh aripiprazol. Kalau
ayahnya morfin. Ini pada stres semua satu keluarga ya? Adanya doang Arkasya yang enggak pada konsumsi obat. Iya. Karena dia emang keluarga pengusaha di bidang farmasi. Emang iya? Iya. Perusahaannya jual obat-obatan. Tadi tuh baca di saingannya. Oh iya, ada gambar-gambar obat. Berarti dia juga punya morfin. Terduga pertama kali sih satpam sih. Satpam. Cuma nggak mungkin satpam nggak ada gerak-gerik yang mencurigakan. Satpamnya dibayar kayaknya. Dibayar ya, kalau sama- ngikut iya. Satpamnya dibayar. Dibayar. Ikut campur tapi bukan tokoh utamanya satpam kan? Nggak mungkin satpam yang bunuh. Kan satpam di Dari depan. penjelasannya masa si maling itu cepet banget bisa masuk ke dalam. Bukan yang rumah? ini ada yang ngedenger suara teriakan ya? Siapa? Saksi. Kok satpam itu yang mana sih? Nggak ada. Masa nggak dimasukin di rumah DNA rumahnya? MPD. MPD apa kak? Ada apa ya? HP aku coba. Kepribadian ganda. Yang atuh. Yang atuh. Ini HP siapa? Aisyah. Boleh cek apa sih? Nggak tahu, makanya tadi. Ibunya mana ibunya? Terus. Mana ibunya? WIC itu ruangan yang diususkan untuk menyimpan baju, aksesoris, Oh. baju, aksesoris dan barang-barang fashion lainnya. Emaknya terus apa Arka? Kalau PB PB. Coba gimana? Bapaknya selingkuh sama security. Sama istri pembantunya sama pembantunya juga. Kok sama security aku bilang apa tadi? iya Masuk security. Bapaknya selingkuh sama security apa sih namanya? Sekretaris. Pembantu sama Sekretaris sekretaris sama juga. pembantu. Pembantu punya anak. Kalau sama sekretaris cuma kayak baru Istrinya deket kayak jadi- Ina kalau mau Ani-ani, Oh, iya, iya. Ina. Ini dia kayak stres gitu emaknya. Ditahu kayaknya ya. Iya, penyebab stresnya gara-gara apa? Gara-gara selingkuh. Gara-gara kelakuan lakinya dong. Iya. Habis itu Tapi anak istrinya laki-lakinya bisa kayak begitu juga gara-gara apa? anak laki-lakinya mana? kan Aku belum baca anak laki-laki. anak laki-lakinya juga ini agak stres juga. Iya mana data diri anak laki-lakinya? Ada apa namanya? Penyakit juga. Penyakit juga. Gangguan personality. Dia punya nama Arhan. Arhan mulu. Ahan. Di apa namanya? Kepribadian satunya. Oh, punya dua kepribadian. Ahan sama Arkan. Ibunya meninggal kali. Ibunya meninggal. Kalau dia punya dua kepribadian, berarti kan dua kepribadian kan sering ngebunuh orang biasanya. Iya, dan dia nggak punya rasa belas kasihan.
Dia nih karena bapaknya begitu, emaknya stres karena kelakuan bapaknya. Anaknya sebagai anak pertama yang nanggung itu dendam itu di rumah. Mau bunuh. Dia ngikut tuh masuk ke otak. Sedangkan adiknya kan masih kecil nggak ngerti apa-apa. Ya. Jadi Terus dia ngebunuh. dia dihasut oleh saingan bisnis. Saingan bisnisnya buat ngebunuh bapaknya. Emaknya nggak sih? Ini tadi kamu udah nyari aripiprazol. Emaknya juga punya dua kepribadian kak. Enggak. Dia kayaknya yang bunuh sih, soalnya dia punya dua kepribadian sih. Dia tapi emaknya kenapa emaknya bunuh diri? Karena ngeliat anaknya kayak gitu. Kejadian ini semua kan terjadi satu hari di tanggal 17 Maret 2020. Nggak tahu tanggal, ini diperiksanya. Ini tanggal pemeriksaan berarti kan? Enggak, ini di kesaksiannya 17 Maret. Enggak. Nggak tahu tanggalnya ya, nggak jauh dari inilah. Emaknya juga udah nggak mau terapi lagi, ini udah semakin parah penyakitnya. Udah nggak mau terapi, anaknya masih terapi. Anaknya nggak tahu terapi apa nggak sih? Enggak kayaknya. Siapa deh? Oh Aran, kirain Ahan. Aran. Ini kayak dua kepribadian dia. Lihat banyak apa? 17 Maret. Ini kejadiannya nggak tahu kapan ya? Nggak tahu. Kenapa emang? Masa nggak tahu sih kasus kayak gitu? Iya, maksudnya dia ini saat kejadian itu tanggal berapa? Nggak ada yang tahu kejadiannya kapan. Nggak ada diceritain. Tadi pembantu disekap di mana? Di dapur. Di dapur. Bukan pembantunya lagi di dapur. Oh iya lagi di dapur. Terus disekap di Di sekapnya nggak tahu di mana. Ada nggak keterangan pembantunya? Nggak ada. Ini di gudang. Saat sadar saya terikat di gudang dan ada bang di mulut. Yang saya ingin Aripip polisi membuka ikatan Prazol dan apa? membebaskan saya dari gudang itu dan saya melihat main matikan saya memikirkan langsung. Pembantunya ikutan nggak? Yang saya Aripip ingat, Prazol apa? polisi membuka ikatan saya. Ini obat yang buat halusinasi. Supaya dia tenang pikirannya jadinya. sini, Meng. Bantu mecahin kasus, Meng. Jalan penyakit mental tapi di sini nggak Jessica ada. Gunawan itu tetangga dan sekretaris. Lah iya itu tetangga. Kayak ini ya, yang viral yang di komplek Mami ada yang ngebunuh anaknya sendiri gara-gara punya dua kepribadian. Ya kan? Ini komplek nomor 21, ini nomor 32. Ini di sini dia bikin keterangan. Ketemu nyapa, Iya, nyapa. mobilnya lewat. Saya sampai nyapa ke Pas sini. papasan sama Arkan, Pasti Singgi, siapa dia? sekretarisnya rumahnya dekat. Jegun. Pas sore-sore udah papasan pulang. Sudah? Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya anaknya, Kesimpulannya siapa yang bunuh? Anak Anaknya. laki-lakinya. karena dia mempunyai dua kepribadian. Iya, tapi kenapa ibunya bunuh diri? Karena dia nggak tahan ngeliat kondisi anaknya kayak gitu. Dia stres. Kan di situ sana dia juga halusinasi, Kenapa stres anaknya gitu. ngebunuh Tapi karena iya. punya kepribadian? Iya. Tapi ada campur tangan dari ini nggak? Apa namanya yang lawan bisnisnya? Aku Kayak- rasa malah nggak ada. Kayaknya sih nggak ada, aman-aman aja. Tapi kenapa anaknya? Apa yang ngasih trigger ke anaknya? Karena Soalnya kan anaknya udah terbiasa marah-marah, terus itu pisau. Tapi apa yang nyampe dia ngebunuh tuh apa? karena apa ya?
Karena bapaknya marah-marah. Kalau banyak marah-marah kali. Apa jadi kesimpulannya? Ini harus segera diputuskan. Bapaknya kan selingkuh Bapaknya selingkuh. sama pembantu Mhm. sama sekretaris. Kalau Iya. si apa namanya adik dari bapaknya itu belum punya suami ya? Udah nikah, udah jadi owner Gunawan. salon. Gunawan siapa tahu? Dinda Darmawan. Gunawan. Istrinya bapaknya siapa sih? Suaminya. Suaminya Dinda Darmawan siapa? Rizal Megantara. Kan Bukan. Gunawannya. Oh, beda. Yang Gunawan Nah, kalau bukannya Gunawan. Fauzan Gunawan ya, suaminya Jegun. Iya. Jessica Oh. Gunawan. ITB-nya tuh. Sekarang dia pucat matanya, enggak, matanya merah. Singgih matanya merah, terus Udah, pucat kita mukanya. buka. Boleh kali Kak kita buka? Siapa? Ya buka jawabannya. Keterangan, bukan. keterangan kita apa? Itu kita siapa? Anaknya kan bapaknya selingkuh. Kan kita Makanya disuruh nyari siapa pembunuh serta motifnya kan. Ya, motifnya nggak dapet. motifnya karena apa anaknya Kalau aku sih ngebunuh? bilangnya ini si dia Linda. nih, si Linda nggak terima kalau si Iya, pembantu itu anak dapat pembantunya harta. dapet. Iya. Jadi dia ngebunuh. Kenapa bisa dapet? Ya ternyata bosnya, abangnya dia nih, ya kan si Cindy Punya itu anak, punya anak anak pembantu. dari pembantunya namanya Dewi Puspitasari. Aku awalnya mikirnya sih gitu awalnya udah Iya. dari situ semuanya bermula. Permulanya di situ. Tapi Linda ikut bunuh-bunuhnya. Nggak tahu deh. Tahu. Yang sekolah di ITB siapa aja? Jangan-jangan pernah ada kenalan-kenalan zaman dahulu waktu kuliah. Dia seperti batu, pasti udah sedih hati. Kan dia tidak bergerak membaca. ITB. Singgih ITB. Kakaknya. Terus ITB semua ya. Kakaknya ITB. Siarkan apa SMP? Iya. SMP swasta. Umur berapa dia? 2005 udah umur 19 sekarang. Enggak, waktu data itu diambil. Waktu itu 2015. 19 kurang 15 tahun. 19 kurang 20. 2005 kurang 2020. Dia lahir kapan? 2000, 15 tahun. 15 tahun berarti Berarti dia SMP kelas bener 3, ya? kelas 3, kelas 9. Udah kita buka aja yuk. Anaknya. Bacanya per kata per kata, per kalimat per kalimat. Dibacakan dengan keras. Baik. Nah, kita akan mengungkap kebenarannya. Anaknya ya. Cadangannya kalau nggak anaknya siapa deh? Maknya. Anak emaknya. Maknya kalau nggak anaknya maknya pasti. Jadi kita fix aja anaknya. Iya, Iya. anak yang cowok. Iya. Tapi pasti ada emaknya. Iya pasti maknya terlibat. Sih emaknya berakhir bunuh diri. Apa itu? Yang nyayat anaknya. Dia Kayaknya iya kan, Tapi kenapa? emaknya yang penyakitnya udah semakin parah, di terapi nggak mau. Kenapa dia ngebunuh orang? Abis itu siapa yang melakukan pembantaian keluarga Darmawan? Per kalimat. Ya. Jawabannya adalah Sari Dewi. Ya, Siapa itu Sari Dewi? pembantunya. Sari Dewi aku juga agak curiga sama Sari Dewi. Oke. Sebagai asisten rumah tangga yang sudah lama mengurus kediaman Darmawan, ia mengetahui segala kebiasaan penghuni rumah Darmawan sehingga tujuannya untuk membingungkan penyidik dalam rangka mencari tersangka berhasil tercapai. Apakah Anda salah satu yang terkecoh oleh taktik Sari dalam mempersulit penyidik mencari tersangka penghuni keluarga Darmawan? Dari awal, Sari sengaja menempatkan posisi dirinya sebagai korban, sehingga ia tidak dimasukkan pada daftar tersangka karena ia ditemukan terikat tali di sebuah kursi di dalam gudang.
Bener kan dia bilang dia terikat. Kayak kakak itu tadi ngomong Tapi kayak gitu. anehnya tidak ada bekas merah karena ikatan kuat pada anggota badan Sari. Itu artinya Berarti dia nggak memberontak. ikatan tali tidak kuat serta lakban yang sama dengan lakban yang menutup mulut Sari ditemukan tak jauh dari kursi tersebut, serta ditemukan senter di atas tumpukan bus di gudang. Jika ditelaah lebih lanjut mengenai ikatan pada tali tersebut, terdapat kemungkinan Sari melakban mulutnya lalu mengikat dirinya sendiri di kursi dengan tali. Tapi karena mengenali diri sendiri dengan tangannya, wajar jika ikatan pada tali tersebut tidak kuat. Namun karena Sari dianggap korban, tidak banyak yang menaruh perhatian pada posisi Sari saat ditemukan. Pada malam kejadian, Sari lah yang menghancurkan gembok saat Sari lihat Satam sedang tidak di posnya karena Sari ingin membuat seolah-olah terdapat orang luar yang menyusup ke kediaman Darmawan. Kemudian Sari memutus kabel pada saklar yang berada di belakang rumah untuk memberi waktu dirinya membantai keluarga Darmawan tanpa diketahui Satam. Sari masih dapat membunuh korbannya walaupun mati lampu karena ia membawa senter. Sari membunuh Cindy Darmawan dan Rizka Darmawan dengan mudah karena pasangan suami istri tersebut tidur di kamar yang berbeda yang berada di lantai bawah dikarenakan keduanya sedang berselisih karena suami Rizka berselingkuh dengan tetangganya yaitu Rizka Gunawan. Sari sengaja memutus arteri Rizka Darmawan karena agar penyelidik kebingungan apakah itu bunuh diri atau penyebab lainnya. Karena nggak ada luka lain selain mengenai tangan. Rizka, karena Sari tentu tahu penyakit skizofrenia yang diderita oleh Rizky Darmawan. Saat korban dalam posisi Saat korban dalam posisi tidur, Sari akan lebih mudah membunuh korbannya karena tidak akan ada perlawanan yang berarti. Sebab korbannya baru menyadari bahwa di kamar korban terdapat Sari yang bersiap menikam jantung dengan pisau hanya beberapa detik saat korban bangun dari tidurnya, dan hanya untuk menyadari bahwa korban ditikam. Motifnya apa kenapa dia bisa membunuh orang? Belum selesai. Setelah Rizka Darmawan sebagai korban pertamanya sudah meninggal, Sari menikam Cindy Darmawan. Ia berhasil melakukannya tanpa perlawanan. Namun saat Sari memasuki kamar Arkasia Darmawan, Sari tidak mengira jika Arkasia masih belum terlelap karena insomnia yang dialami anak tersebut. Telat menyadari, Sari sudah membalikkan tubuh Arkasia yang membelakangi dan menghadap tembok. Arkasia yang kaget melihat Sari mengacungkan pisau tajam berusaha menghindar dari Sari. Arkasia sampai jatuh ke bawah kasur saat menghindari Sari. Saat Arkasia melawan Sari sebelum ditikam, anak itu sempat menyakar pergelangan tangan Sari yang sedang mengacungkan pisau menuju jantungnya. Masa ada cakaran kecil? Tentu tenaga anak kecil dibandingkan wanita dewasa akan kalah, sehingga Arkasia ditemukan meninggal dan posisinya berada di bawah kasur. Oleh karena itu, terdapat bekas cakaran pada pergelangan tangan Sari yang disebabkan oleh perlawanan Arkasia. Setelah korban ketiganya meninggal, Sari akan lanjut ke kamar anak pertama keluarga Darmawan. Saat sudah menikam permukaan kulit di dada Arkan dan belum menekan pisau hingga ke jantung Arkan, lampu kamar tiba-tiba menyala. Sari buru-buru mencabut pisau tersebut dan lari ke gudang sebelum wajahnya dilihat oleh Arkan. Rupanya Satam sedikit terlalu cepat membetulkan saklar tersebut sehingga mau tidak mau Sari harus meninggalkan korban terakhirnya dalam keadaan kritis, bukan meninggal. Sari menjelaskan pisau di tempat yang tidak akan dijangkau oleh siapapun penyelidik sekalipun sehingga senjata pembunuhan tidak ditemukan. Kemudian Sari ke gudang dan melanjutkan rencana berikutnya, yaitu mengikatkan diri di kursi dengan tali dan melakban mulutnya sendiri secara terburu-buru. Saat itulah Satam mendengar teriakan Arkan yang kulit dadanya luka terkena pisau. Satam langsung memanggil ambulan serta polisi karena Satam takut ada pemusuh yang masuk dan melukai Arkan. Di waktu itu, Satam hanya mendengar teriakan Arkan tanpa tahu yang terjadi di kamar lain karena Satam langsung lari ke lantai 2 begitu ia membuka pintu depan saat mendengar teriakan minta tolong Arkan. Selain rintihan Arkan yang kesakitan menuju ambulan, rumah itu sunyi sekali sehingga Satam pada awalnya tidak tahu ada 3 mayat di rumah itu. Sari pun diam karena ia melakukan mulutnya sendiri sehingga Satam tidak ke gudang dan melepas ikatan Sari. Sari sengaja agar polisi sendiri yang melepaskan ikatannya saat para polisi serta penyelidik sedang menggeledah rumah, sehingga Sari terlihat sebagai korban dalam kasus ini.
Saat polisi datang dan masuk ke rumah, saat itulah polisi melihat pintu kamar di lantai bawah terbuka dan terdapat mayat di atas kasur. Oleh karena itu, polisi menggeledah seluruh rumah dan memanggil penyelidik ke TKP. Sebab jika dilihat sekilas dari mayat-mayat tersebut, diperkirakan terjadi pembunuhan beberapa saat yang lalu di rumah tersebut. Arkan Darmawan segera dibawa ke ambulan dan dilarikan ke rumah sakit dengan keadaan yang kritis sehingga Arkan tidak dapat dimintai kesaksiannya untuk sementara. Kesaksian Sari dengan Satam mengenai mati lampu sangat berbeda karena Sari ingin membuat Satam menjadi orang yang berpotensi tersangka. Karena Satamlah yang menemukan Arkan pertama kali, dan Sari sengaja membedakan kesaksian agar kesaksian Satam diragukan karena Sari yakin penyelidik akan lebih berpihak padanya dibandingkan Satam karena ialah salah satu korban yang dapat dibuktikan karena dirinya terikat di gudang. Saingan Darmawan Group, yaitu Perdana Group yang bangkrut juga menjadikan Dani Perdana ada dalam daftar tersangka. Mobil hitam yang sempat dilihat Satam itu memang dibayar oleh Dani Perdana untuk mengintai gerak-gerik Singgi Darmawan dalam bisnis Darmawan Group, dan itu ditujukan untuk menjatuhkan Darmawan Group jika pengintai menemukan skandal yang dilakukan Singgi Darmawan atau hal menjatuhkan lainnya bila diketahui media. Pikirkan ini, jika pelaku pembantaian adalah Dani Perdana, bukankah seharusnya hanya Singgi Darmawan yang menjadi korban dan bukan hampir seluruh keluarganya? Sari pun tidak mengkhawatirkan Arkan yang sedang dirawat di rumah sakit karena Sari yakin bahwa Arkan tidak sempat melihat Sari yang hampir menikam jantung anak pertama dari Singgi Darmawan dan Rizka Darmawan tersebut. Namun Sari menyesalkan bahwa Arkan masih hidup karena warisan Darmawan akan dilimpahkan pada Arkan, bukan pada anaknya, Dewi Puspitasari. Pada rencana awal yang dibuat oleh Sari, Sari sengaja memasukkan 3 kursi penerima warisan dari Singgi Darmawan, yaitu Rizka Darmawan, Arkan Darmawan, dan Arkasia Darmawan dengan cara membantai mereka. Kemudian kursi keempat yang diisi oleh Linda Darmawan yang merupakan adik dari Singgi juga akan kosong karena Linda akan masuk penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati karena bukti dari surat wasiat akan mengarah ke Linda Darmawan sebagai pelaku dengan motif menginginkan warisan Darmawan. Itu juga ya. Jika 3 anggota keluarga Darmawan meninggal dan 1 anggota keluarga Darmawan yang menerima warisan tidak akan pernah keluar dari penjara, maka otomatis warisan keluarga Darmawan akan jatuh pada anak Sari Dewi yang masih kecil, yaitu Dewi Puspitasari. Tentu harta tidak akan menjadikan Sari sebagai pembunuh yang berdarah dingin, namun capakan yang diterimanya dari Singgi Darmawan setelah Singgi mengetahui bahwa Sari mengandung anak tidak sahnya menghancurkan hidup Sari. Singgi menyuruh Sari untuk menggugurkan bayi tersebut 3 tahun lalu dan Sari tidak mau. Sari rela karirnya sebagai pengacara yang cemerlang hancur diolok-olok lingkungan karena hamil di luar nikah, dipandang orang menjijikan dan berbagai macam penghinaan yang mendorong Sari ke titik terbawahnya. Semua itu rela Sari lakukan demi menyelamatkan bayinya yang tumbuh menjadi anak berumur 2 tahun dan bernama Dewi Puspitasari. Oh, itu anaknya si Dharma. Itu anaknya si Betul, kan Singgi. tadi dibilang emang. Namanya diambil dari nama ibunya yang dibalik dan divariasikan dengan tambahan nama Puspita. Setelah melahirkan, keadaan ekonominya yang tidak begitu stabil mengharuskan Sari mencari pekerjaan yang dapat membiayai Sari dari pengacara masih jadi dan ART. anaknya. Sayangnya reputasinya dalam karirnya yang sebelumnya sudah hancur, mau tidak mau ia harus mulai dari bawah lagi. Sambil melamar pekerjaan yang berpenghasilan tinggi karena memang ia pintar dan terpelajar, ia tidak sengaja melihat pekerjaan di agen penyedia ART. Kebetulan pada saat itu ia mendengar ada lowongan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di keluarga Darmawan. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuntaskan kualifikasi sebagai asisten rumah tangga dan ditugaskan di kediaman Darmawan. Saat itu tujuan Sari satu, yaitu balas dendam pada pria tak bertanggung jawab yang menghamilinya, yakni Singgi Darmawan. Dia kerja di situ setelah hamil. Iya. Setelah ngelahirin. Setelah ngelahirin, Kok suaminya nggak tahu? Maksudnya kok suaminya nerima? Oh. suaminya nerima Terus mungkin. tadinya dia pengacara, lalu pengacara selingkuh sama Darmawan. Jadi Pas dia kelahiran jadi pengacara rusak. kan. Iya. Heeh. Nah terus Jadi- kan dia nggak operasi, nggak apa. Berarti Singgi Darmawan tahu dong kalau itu selingkuhannya. Kenapa diterima maksudnya gitu? Ya kan? Kan siapa tahu bisa balikan lagi. Ya ampun.
Saat memasuki kediaman Darmawan, Singgi bahkan tidak mengenali Sari sama sekali. Karena apa? Karena itu tuh dia kenal di diskotik. Pantesan kan aku bilang si Sari sama si itu ada foto di belakang, ada CCTV di belakang. Sari sama si itu. Orang dua yang itu doang yang ada CCTV. Itu dia tuh. Enggak, kita nggak ada betul-betulnya. Ya ampun, betul lah ini. Oh jadi nggak kelihatan gitu, jadi sebenarnya dia tuh di situ nggak pakai kerudung, nah dia masuknya ke sini pakai kerudung, jadi beda gitu kelihatannya mukanya. Terus cuma itu berdua yang ada CCTV. Dendam Sari mulai terpupuk lebih besar karena pria yang menghancurkan hidupnya bahkan tidak ingat tampang maupun namanya. Pada suatu hari, Sari menemui Singgi di ruang kerjanya dan mengingatkan Singgi pada perbuatan tak bertanggung jawabnya 3 tahun lalu. Singgi kaget bahwa anak haramnya sudah 2 tahun hidup di dunia ini. Sari sebagai ibu yang ingin menjamin finansial anaknya di masa depan, ia mengancam Singgi untuk memasukkan nama anaknya pada surat wasiat. Kalau tidak, Sari akan membeberkan segala perbuatan Singgi 3 tahun lalu kepada istri Singgi, yaitu Rizka Darmawan. Ya, kita nggak tahu pastinya. Kenapa kita nggak kepikiran ya? Dia tambahin di surat wasiat terus dia nggak bunuh Ya si kan aku udah Singgi. bilang gitu. Kenapa masa anak pembantu bisa masuk di situ? Abis itu kenapa tiba-tiba Ya si kan, Singgi mati? Anaknya itu. anak bapaknya yang pasti kan. Terus kenapa tiba-tiba abis ditambahin surat wasiatnya terus si Singgi mati? Karena dibunuh sama si Dewi. Terus mana lagi nih? Setiap hari Sari melihat keluarga Darmawan bahagia. Sari menyaksikan setiap tawa yang keluar dari mulut Arkasia. Sedangkan anak perempuannya harus berjuang untuk hidup terseok-seok bersama Sari. Sari selalu melihat betapa keluarga Darmawan membuang-buang uang untuk hal tidak penting, sedangkan Sari dan anaknya harus berpikir 2 kali untuk membeli lauk pauk yang enak. Setiap tawa yang dikeluarkan keluarga Darmawan mengingatkannya akan setiap tetes air mata yang datang dari Sari dan anaknya untuk berjuang melewati rintangan dalam hidup. Dendam Sari semakin dalam. Sari menjadi benci bukan hanya pada Singgi Darmawan, tetapi pada seluruh keluarga Darmawan yang bisa tertawa di saat Sari dan anaknya sedang menderita. Sari berusaha memendam dendam tersebut dan berlaku biasa saja pada kesehariannya di kediaman Darmawan. Iri hati dan dendam terus meningkat pada hati Sari sehingga ia nekat menyusun rencana cerdik dengan lambang batai keluarga Darmawan dari jauh-jauh hari. Motif Sari adalah uang, sakit hati, iri hati, dan dendam. Karena pada dasarnya manusia bisa berubah dan memiliki sifat seperti hewan karena dendam, serta tidak setiap orang dapat mengatasi iri, dengki, atau sakit hati yang dirasakannya. Maka berhati-hatilah menyakiti orang yang baik, karena orang jahat biasanya lahir dari orang baik yang tersakiti. Waduh. Bagaimana dengan jawaban Anda penyelidik? Ada beberapa kita yang benar tebakannya, ya kan? Aku nggak ngeh sama sekali kalau video CCTV itu berpengaruh. Iya, tadi kan aku bilang ini Soalnya nggak ada di nggak ada. nggak ada ngaruhnya. Enggak Iya, ada. kelihatan. Harusnya kalau ini kasus Masa dia asli tulisin ini si ini. Gampang dong. harusnya ada kasus aslinya. Kalau ini kasus asli harusnya kita tahu hubungan ini sama ini apa aja. Ini kan Ya, kalau kasus fiksi kagak. Istrinya udah tahu. Iya, jadi Ternyata istrinya nggak tahu. ya saya nggak tahu. Sampai mati pun istrinya nggak tahu. Kalau di asli harusnya ada keterangan hubungan Seharusnya- dia sama dia ada apa aja gitu. Kenapa dia bisa hamil, kenapa dia ini harus Dan dia punya harusnya ada. suami lagi. Mana nih suaminya? Mana suami? Mana suaminya si Sari Dewi? Nggak ada kan, aku bilang nggak ada keterangan suaminya. Iya, ada, tapi dia punya anak, masa iya dia, Iya. ya kan? Kalau aku pas baca surat wasiat itu langsung nyari kan Dewi Puspitasari siapa? Siapa? Dewi apa? Iya, Iya. Dewi Puspitasari itu siapa? Cuman Mas. Iya benar, makanya aku kaget. Dewi Puspitasari itu siapa? Ternyata anaknya ini. Ya udah, berarti dia selingkuh. Harusnya lebih detail lagi lah. Ya itu Dikasih. udah bagus sih. Beli lagi Ali kah? Iya, Dia Ya ampun. 60.000 Ya ampun, gemoy. untuk kertas-kertas Ini yang 70.000. 70. Ya ampun. Worth it nggak? Worth it. Sampai sejauh Tapi kayaknya 19 nggak bakalan ada yang bisa nembak
secara Sedetail iya itu. sedetail itu. Enggak mungkin. Tadi kita nyambungnya udah bener. Itu udah lumayan nyambung. Gimana kalau dia itu sengaja apa ngikat dirinya sendiri gitu. Satu-satunya yang nggak bener itu yang nggak nyambung itu adalah tertuduh pelakunya adalah Adik anaknya. Emang anak? Anak Oh, yang cowok iya. tadi kita tuduh tuh Iya. anak yang cowok tadi. Dan Karena maknya tuh anaknya antara dia nyayat diri sendiri atau enggak disayat sama anaknya. padahal anaknya nggak terlibat sama sekali. Padahal anaknya enggak. Aku mah nggak ke anak sama sekali sih. Terus ke siapa? Aku ke security sama ke pembantu itu, cuma gak nemu motifnya apa. kalau kita Gara-gara dia sakit hati. Iya, ke security gara-gara sakit hati. Terus juga kan katanya dia lagi nonton bola nih. Mm-mm. Terus ada mobil-mobil lewat. Nah itu Dia mobilnya mobil nanya siapa? mobil ini pesaingnya, suruhan Pesaingnya. pesaingnya. Nih suruhan Mau dia. nyari bukti kan kalau si Darmawan selingkuh. Ya pokoknya nyari apapun yang bisa menjatuhkan karirnya si Darmawan. Oh. Kan Darmawan selingkuh jadinya, jadi dia mau nyari tahu bukti Kalau segala macam. dia kerja sama Udah tuh kan kayak gitu. Nah terus tadi aku mau ngomong apa lagi tuh? kalau dia kerja sama pesuruhnya si ini kerja sama si pesaingnya, Malah kalau dia nggak mau ada, ngebunuh ini nggak ada kan, nggak diceritain kan? enggak. Iya kan nggak diceritain, nggak ada hubungannya mana dia kan? Dia cuma di hari yang sama doang itu kebetulan. Iya. Kalau- Kalau kita Tadi aku bilang security, kenapa aku nuduh security selain karena uang tadi nggak masuk akal karena dia kan keluar cuma sejauh Sebentar. itu, ya masa tiba-tiba begitu balik Udah ada gemboknya kejadian. hancur lah segala macam, iya itu maksudnya. nggak mungkin security sih dari awal juga. Makanya aku bilang pasti security-nya kerjasama nih. Masa dia keluar emang ngobrol sama si mobil hitam itu berapa lama? Sampai berjam-jam kan nggak mungkin. Ayo kita minum ya. Ayo kita minum. Kasus ditutup. Tok, tok, tok. Wis, teman aku berhasil. Harusnya menebak kalau kasus. di dunia kalau benar ada kasusnya di dunia nyata ketahuan dia ininya ada center di ininya harus detail gitu ngasih taunya kalau ada ini Iya. harusnya ada Ini tuh nggak ada soalnya nanti mempermudah kita. Iya betul. dia kayak Enggak susah sih, dengan banget ya kayak gini aja juga udah ketahuan dari surat Iya. wasiat. Dia selingkuh. bisa cuma kalau di ininya harusnya ada Kira istrinya tahu. ada bukti-bukti fotonya gitu foto dia Ya yang aku bingung malah setelah tahu itu anaknya si pembantu, ya kok diterima kerja di situ? Ternyata dia nggak tahu. Dia sama-sama mabok berarti waktu Iya, terus melakukannya. pada saat Iya. anak pembantu itu ditulis di wasiat, apa bilang ke istrinya sampai nggak tahu. Nah itu makanya. Iya, aku pikir istrinya tahu pantesan. Aku rasa kayaknya surat nggak wasiat tahu itu nggak ada yang tahu selain adiknya deh. selain Makanya adanya yang protes. Makanya Iya, adiknya baru adanya yang protes. Iya. ya aku ngebayangin gimana dia ditusuk malam-malam Yang pertama tahu surat wasiat itu adiknya. Iya. karena apa motif bisa menjadi hak adiknya hak yang nentuin adiknya katanya haknya kan adiknya kan si Linda bilang kalau itu hak dia buat nentuin nah apa yang jadi haknya dia Iya. Lah kan udah mati yang lain keluarga intinya. Itu kan itu sebelumnya. sebelum mati Yang sebelum anak mati. kecil itu melihat Linda masuk kantor, itu hak aku gitu. Ya adiknya dapat bagian juga kali kalau di wasiat. Tapi kan itu adiknya keluarga lain. Enggak, seharusnya itu hak aku itu maksudnya dia kalau misalnya cuma ada si anak pembantu itu nggak dapet, Banyak berarti kan kan ya? iya lebih banyak seperempat dapetnya. Ini kan Ya, karena ada dikasih batu es ternyata. emang iya karena ada tambahan satu orang, jadi Mengurangi dapetnya dia bagian lebih dia. dikit. Beresin dulu kertasnya ntar kebasahan nanti kan. Betul. Ini kamu bawa lagi nanti untuk main sama mami dan bunda dan Neni dan kan sekali Adi. pakai Lah iya, Ya, kan adiknya mereka nggak nggak usah tahu. ngomong. Iya. Nanti teman aku nggak boleh membocorkan rahasianya. Karena teman aku udah pinter jadi penyidik. kan bocil nggak ikut
Coba baca doang dia. Berarti ini nggak dibuang. Jangan Oh, dibuang. ini kasih ke Citra, Bilal, Betul. Kak Amel. Ini kamu mau main kan nih? Ini kasih jawaban terakhir kan? Kita udah main. Udah belum? Oke, berarti soalnya tetap cair. Mana? Berarti suaminya nggak selingkuh sama sekretarisnya? Yang tanda love itu selingkuh juga? Kan itu yang mau dibocorin sama si lawan bisnisnya kan? Ada skandal itu. Yang punya aku mana?